Candi Lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahunnya. Dari prasasti Anjuk Ladang, diketahui bahwa Empu Sendok, Raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara serta Rakai Kanuruhan pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Srijaya Merta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang. Kemudian nama ini menjadi Nganjuk sebagai kawasan swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam peperangan. Pada areal Candi Lor terdapat dua makam abdi dalam kinasih Empu Sendok yang disebut Eyang Kerto dan Eyang Kerti, serta sebatang pohon kepuh yang telah tumbuh sejak tahun 1866, diketahui dari tulisan Hoe Permans. Sir Thomas Stamford Raffles pernah mencatat Candi Lor pada tahun 1817. Ia mencatat bahwa distrik Anjok terdapat bangunan suci yang berdiri dan berbentuk seperti Candi Jabung di Probolinggo. Hal yang sama dilakukan oleh N.W. Hoeperman, 1866, dan J. Knebel, 1908. Sementara itu, Krom pada tahun 1913 memberi analisis prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di halaman Candi Lor, yaitu bahwa Candi Lor berdiri pada tahun 859 Saka, 937 Masehi, dan memiliki hubungan dengan Sri Maharaja Empu Sendok Sri Isana Wikramatungatawa. Desa Candirejo merupakan sebuah desa kecil yang memiliki potensi dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu di antaranya adalah sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata. Tidak hanya keindahan panorama alam saja yang ditawarkan oleh beberapa objek wisata Nganjuk, melainkan pula objek wisata yang mengandung unsur historis, sejarah Nganjuk, dan juga nilai-nilai budaya. Salah satu wisata yang menonjolkan unsur historis di Kabupaten Nganjuk adalah Candi Lor. Lokasi Candi Lor ini terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Jalan untuk menuju Candi Lor Nganjuk ini sangat mudah dijangkau oleh masyarakat lokal Nganjuk sendiri maupun wisatawan yang ingin berkunjung. Jika kita menggunakan sarana transportasi umum, kita bisa menggunakan bus jurusan Nganjuk Kediri kemudian turun di pertigaan Loceret. Setelah itu, kita bisa menggunakan becak atau ojek. Untuk menghemat biaya, pengunjung bisa berjalan kaki sekitar 5 menit saja. Pada Candi Lor ini, kita bisa menyaksikan bukti sejarah penting berdirinya kota Nganjuk. Bukti peninggalan di masa lampau ini memang sudah terlihat sangat tua. Namun bukan berarti pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak berusaha untuk melindunginya. Pemerintah ingin membuat bukti sejarah tersebut terlihat lebih alami. Candi ini berdiri atas tanah seluas 42 kali 39,4 meter 91.654 meter persegi, luas subasemen, alas, 12,4 kali 11,5 meter, 142,6 meter persegi, dan tinggi candi lebih kurang 9,3 meter. Candi ini dibangun dengan menggunakan batu andesit sebagai bahan dasarnya. Candi ini juga disebut dengan Candi Boto, Candi Batu Bata, karena terlihat seperti susunan-susunan batu bata merah. Komponen lain dari candi ini adalah pecahan yoni dan ambang pintu. Sebenarnya terdapat dua arca yang ada di candi ini, namun mungkin sudah dipindahkan ke Museum Anjuk Ladang untuk menjaga estetika dan kemurniannya. Di objek wisata ini terdapat pula batu bertulis yang memuat kata yang sangat dekat sekali dengan Nganjuk, yakni Anjuk Ladang. Lokasi wisata Candi Lor ini terletak di tengah-tengah persawahan warga. Sehingga kita bisa merasakan semilir angin sejuk di sela-sela padi yang mengalun senada dengan tiupan angin. Candi ini juga dikelilingi oleh beberapa pohon rindang yang semakin menambah kenyamanan pengunjung untuk menikmati sejarah kota angin ini. Setelah tiba, kita akan disambut oleh seorang juru kunci ramah yang tidak segan bercerita tentang sejarah berdirinya Candi Lor sebagai lambang sejarah utama Nganjuk. Area cagar budaya ini dikelilingi lahan pertanian berlatar belakang Gunung Wilis sehingga nyaman dinikmati dan diabadikan. Candi Lor bukan sekadar cerita epos, melainkan simbol kemenangan, ujar Puji Haryono, juru kunci candi. Menurutnya, Candi Lor dibangun sebagai wujud terima kasih Empu Sendok kepada warga Anjuk Ladang yang telah membantunya saat berperang melawan kerajaan Melayu yang berakhir dengan kemenangan Empu Sendok dan rakyat Anjuk Ladang kala itu. Pada setiap bulan Suro candi ini ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah seperti Tuban, Solo, dan Yogyakarta untuk menggelar ritual-ritual tertentu.
Sedangkan warga desa sekitar biasanya mengadakan upacara adat bersih desa atau nyadranan di halaman candi. Berbagai acara itu dilaksanakan setiap bulan ruah tanggal 11 dan 12 sebelum memasuki bulan puasa.